National Lecture Series, study base of academic and best practice with the title Strategic Marketing and Customer Relationship Management Post-COVID Pandemic. With this famous speaker today, candidate Dr. Arman Haji Ahmad, MCIM UK and CMIRT UK, lecturer UniKL Business School, Aida, come with the strategic pricing practice. Please you mute first, ladies and gentlemen of student. Kita kena mulai ini, kena mute. Bang Indah tolong dikawal nih kawan-kawan mahasiswa lupa. And then the second speaker, Associate Prof. Dr. Woro Utari, Dean and Senior Lecturer of Faculty Economic and Business, University Wijayaputra. And all the participants from Jakarta, Surabaya, Bekasi, from Bandung, Southern Thai, Malaysia, and so on. Kita berbangga hati pada petang hari ini boleh belajar atau kuliah ataupun kita boleh discuss bersama dengan the famous speaker today, Cikgu Arman, and then Ibu, kalau di sini Indonesia disebut ibu-ibu lah, bukan Puan Woro ya. Ibu Woro. Karena itu Ibu Woro saya sudah berdiskusi dengan Cikgu Arman. Awal dia tanya siapa yang cakap awal. Saya bilang kita ni orang akademis, kena sesuai alfabet. Jadi Arman itu E, kalau W, Woro itu nanti yang second. Kata beliau, apa tidak yang senior aja dulu, katanya begitu. Jadi saya terpulanglah kepada kedua-duanya. Kalau saya pergi kepada alfabet, tapi kalau Cikgu Arman nak boleh. Woro awal pun terserahlah. Saya pun boleh, tak kisah, boleh. Okay, you will to say first before Ibu Woro. Okay, I will to inform you all that this event not confront. Okay, not confront. Therefore, not by strict protocol. Ya, itu sebab saya minta tolong ini Kang Indah atau siapa ini yang kawan-kawan lupa mute, kena mute dulu. Nanti kalau you nak cakap pada masa question answer boleh guna jugalah. Itu ada. And kita ada welcoming speech from me. Therefore, the first agenda and the second, there is a short video, LC official video. Therefore, you can to shut down first your screen before that. And the second, and the third, the first speaker will be to sharing around 30 to 35 minutes. And then we go to refreshing by video. Yeah, and then the fourth is the second speaker, and the last is with closing remark. Therefore, and you boleh shut down dulu tak you punya ini screen, because we will go to the official video of ASEAN Lecture Community first. Ladies and gentlemen, we start this event with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Praising a post with the yellow and white color. Boleh terus diguna masa. Okay. Alright, Assalamualaikum. Okay, good evening everyone. Selamat malam semuanya. Selamat datang. Okay, thank you for very interesting antara apa namanya ini PowerPoint dengan baju sama-sama kuning ini Golkar. Ya, betul. Okay. So malam ni kita santai-santai, kita berkongsi ilmu, right? Berkongsi ilmu kepada semua. Dan perlu diingatkan segala perbincangan kita pada malam ini adalah berteraskan marketers, okay? So kepada semua adik-adik, anak-anak murid semua, so apabila mendengar penjelasan saya ini,
bayangkan yang kalian itu adalah seorang wirausaha ataupun marketer. Okay, bukan sebagai seorang konsumen. Okay. Yeah. Okay, very good. So sebab tajuknya ni from marketer perspective. Okay. So kita semua setelah menghadapi satu keadaan yang merumitkan selama 2 tahun. Okay. So sebagai konsumen kita sangat tertekan, dan sebagai marketer dan wirausaha juga kita sangat tertekan dengan keadaan pandemik COVID-19. Dan alhamdulillah, COVID-19 semakin pergi dan menghilang, dan kita telah kembali untuk meneruskan perniagaan, penjualan barangan kita kepada konsumen yang ada di marketplace. Namun begitu, cabarannya ialah adakah harga barangan ataupun harga perkhidmatan yang kita tetapkan sebelum ini relevan atau tidak pada masa sekarang? Itu persoalannya. Right? Kerana kita kena tahu apabila berlakunya COVID-19, konsumen kita, disposable income, keuangan mereka terjejas. Okay? Jadi jumlah wang, jumlah purchasing power mereka semakin berkurangan, dan terjejas. Jadi jika barangan kita diperlukan oleh mereka tetapi barangan kita itu mahal, mahal, mereka tidak mampu untuk membelinya. Dan jika kita seorang penjual, marketers ataupun wirausaha yang mementingkan pelanggan, kita pasti akan kita pasti akan kasihan, dan kita pasti ingin mengubah harga kita agar mereka boleh terus membeli dan menikmati faedah daripada barangan yang kita jual. Justru itu hari ini kita akan bincangkan sebagai seorang wirausaha bagaimana caranya kita nak mengubah barangan kita supaya pelanggan dan konsumen kita masih bisa terus membeli barangan kita dan menyayangi kita, loyal, dan juga terus menyokong kita untuk maju dalam perniagaan. Alright? So dalam hari ini, kita akan membincangkan beberapa perkara penting. Antaranya ialah 10 tanda atau 10 signal yang wirausaha perlu tahu. Adakah ia perlu mengubah atau menaikkan atau mengurangkan harga barangan selepas pandemik. Dan kedua, seorang wirausaha yang bijak dan bagus, sebelum mereka mahu mengubah harga barangan mereka, mereka perlulah mengambil kira 15 faktor penting. Jika 15 faktor ini diambil kira, insya-Allah harga barangan yang baru akan boleh membuatkan hubungan mereka, relationship mereka dengan pelanggan berkekalan, dan menguntungkan. Dan perkara ketiga yang kita akan lihat hari ini ialah apakah faedahnya dan laba yang kita akan dapat jika kita mengubah harga barangan kita selepas pandemik, dan terdapat 18 ciri-ciri khas harga barangan baru selepas pandemik. Dan ini sangat penting dan sangat menarik, terdapat 22 pricing strategi yang popular yang cikgu ingin cadangkan kepada kalian. Sekiranya kalian masih mahu meneruskan mengubah harga barangan kalian setelah pandemik, dan apakah strategi itu kita akan lihat nanti. Dan yang terakhir, kalian perlu tahu apakah tanda-tanda yang kalian itu sudah berjaya dalam menetapkan harga barangan kalian yang baru selepas pandemik. Okay guys, untuk pengetahuan kalian semua, terdapat 10 signal, terdapat 10 tanda kepada wirausaha untuk mengubah harga mereka. Antaranya ialah, pertama, jika kalian melihat bahawa jualan kalian itu meningkat tinggi, tetapi keuntungan yang kalian perolehi semakin berkurangan. Ini berlaku selepas pandemik ya. Kalian terus menjual, penjualan meningkat, tetapi keuntungan kalian itu berkurangan. So ini berlaku apabila kos perkhidmatan, kos barangan telah meningkat. Jadi jumlah jualan yang dihasilkan tidak mampu untuk menampung kos yang telah bertambah.
Okay. Sekiranya kalian melihat signal pertama ini, maka dinasihatkan ubahlah harga kalian. Yang kedua, signal yang kedua ialah apabila kalian melihat penjualan kalian meningkat tetapi keuntungan yang kalian dapat tidak berubah. Masih di tahap itu dan masih sama. Bermaksud harga yang kalian tetapkan untuk menjual itu mungkin tidak mampu memberi lebih banyak keuntungan kepada kalian dan kalian perlu tingkatkan harga. Okey. Yang ketiga, apabila jumlah jualan kalian itu tidak berubah, constant, banyak itu sahaja. Bermaksud pelanggan baru tidak tertarik dengan harga barangan kalian dan tidak mahu membeli barangan kalian. Okay, mungkin barangan kalian itu terlalu mahal bagi mereka. Jadi pada ketika ini, ubahlah harga kalian dan kurangkannya. InsyaAllah, okay, sales akan meningkat. Okay, signal yang keempat ialah apabila kalian melihat bahawa para pesaing kalian di dalam marketplace sering menaikkan dan menurunkan harga. So sekiranya kalian itu adalah market follower, small company, kalian melihat bahawa market leader ataupun the market price setter in the market sering mengubah harga mereka, maka ketika itu kalian juga perlu mengikut tindakan tersebut untuk memastikan harga yang kalian tetapkan itu kompetitif. Right? Dan yang kelima, kalian perlu lihat signal tentang perubahan harga, perubahan kos, perubahan kos. Kos elektrik meningkat, kos bahan mentah meningkat, kos buruh ataupun kos pekerja meningkat. Keadaan ini akan meningkatkan beban syarikat. Sekiranya kalian tidak meningkatkan harga barangan kalian, maka kalian akan rugi. Tidak ada wirausaha, tidak ada marketer di dunia ini yang ingin membuat perniagaan yang rugi. Jika kalian ingin untung dan tidak mahu rugi, maka ketika itu apabila harga kos telah meningkat tinggi, kalian juga harus meningkatkan harga. Tetapi sekiranya kos berubah dan jatuh dan turun, itu tandanya kalian juga boleh mengurangkan harga barangan kalian. Okay. Dan seterusnya ialah apabila kalian melihat jumlah pelanggan yang sering ada pada kalian sekarang ini berkurangan. Sebelum ini ramai orang membeli di toko kalian, sebelum ini ramai pelanggan kalian, tetapi mereka semakin berkurangan. Mungkin mereka telah menjumpai atau menemukan penjual lain ataupun marketer lain yang menjual barangan yang sama pada harga yang murah. So pada ketika itu, cikgu nasihatkan, tukarlah harga, right? Maka apabila harga kalian itu ditukar kepada lebih rendah, insyaAllah pelanggan yang telah lari kepada pesaing kalian itu akan kembali kepada kalian dan jumlah pelanggan akan kembali meningkat. Okay. Dan antara signal seterusnya yang menyebabkan marketer dalam marketplace mengubah harga mereka ialah apabila pemerintah mengenakan ataupun membuat polisi dan juga regulation terbaru tentang harga. Seperti di Malaysia, kita pernah berlaku satu ketika apabila kerajaan ingin menetapkan GST kepada semua barangan dan pada ketika itu semua wirausaha sangat panik. Sangat panik apabila mereka terpaksa menambah 6% kepada jumlah harga barangan mereka. Dan sekiranya mereka tidak mengikut kata-kata pemerintah, mereka akan ditangkap dan juga dihukum. Dan ketika itu harga barangan meningkat. Dan apabila pemerintah berubah selepas pemilu pada tahun 2018, so kita lihat bahawa pemerintah yang baharu telah menghapuskan GST. Maka ketika itu harga barangan kembali jatuh. Dan ketika itu semua wirausaha menurunkan harga mereka kerana tidak ada lagi cukai tambahan ataupun teks tambahan. Signal seterusnya yang menyebabkan kalian perlu mengubah harga kalian apabila kalian melihat dari hari ke hari, bulan ke bulan, jumlah jualan yang kalian telah lakukan semakin berkurangan. So ini petanda ataupun signal yang sangat negatif. Dan apabila kalian melihat trend berkurangan ini, maka jangan tunggu
terpaksalah kalian lakukan penurunan harga dengan segera dan secepat mungkin. Okay. Dengan pengurangan harga, mungkin kalian bisa meningkatkan kembali jualan kalian. Okay. Kenapa harga menurun? Kenapa sales menurun? Mungkin kerana harga yang kalian sedang gunakan sekarang ini terlalu mahal untuk konsumen di marketplace. Dan seterusnya ialah apabila kalian melihat pada hujung tahun, keuntungan yang kalian perolehi semakin berkurangan. Ini bermakna revenue ataupun hasil jualan yang kalian perolehi semakin mengecil. Kerana apa? Tadi kita telah bincang, mungkin kos terlalu tinggi, jadi kalian menghabiskan semua jumlah pulangan yang diterima itu untuk membayar kos. Jadi bakinya itu menjadi kecil dan menyebabkan profit kalian menurun. So sekiranya kalian ingin meningkatkan profit kalian, maka ubahlah harga kalian menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir ini amat unik ya. Okay? When your new customer increase but company fail to serve. Okey, sepatutnya apabila jumlah konsumen semakin meningkat, kita sebagai wirausaha dan sebagai marketer pasti sangat gembira, right? Tetapi ada satu ketika di mana kita melihat bahawa kita mungkin tidak mampu memberikan kepuasan yang tinggi kepada kesemua konsumen kerana kita mempunyai limitasi. Right? Seperti contoh, pada ketika liburan hari sekolah, kita lihat kebanyakan hotel mereka meningkatkan harga bilik, harga kamar mereka. Kerana apa? Kerana pada ketika itu permintaan sangat tinggi. Dan apabila mereka tidak meningkatkan harga, permintaan tersebut akan bertambah dan mereka mungkin tidak mampu untuk memberikan bilik yang cukup kepada semua konsumen yang datang. Dan apabila mereka tidak mampu memberikan bilik kamar yang cukup ataupun perkhidmatan yang terbaik, makanan yang cukup kepada semua konsumen yang datang ke hotel itu, maka konsumen akan rasa tidak puas hati. Jadi untuk mengelakkan konsumen berasa marah, untuk mengelakkan konsumen merasa sedih, maka pihak hotel menaikkan harga kamar mereka untuk mengawal permintaan. Okay? So inilah antara 10 signal yang kalian perlu perhatikan setelah pandemik ini. Sekiranya kalian melihat kesemua 10 signal ini, maka ubahlah harga yang telah kalian tetapkan. Mungkin menjadi lebih mahal atau mungkin menjadi lebih murah. Alright? Dan seterusnya, terdapat 15 faktor. Tak nampak pula dia. Terdapat 15 faktor. 15 faktor yang kalian perlu consider. Alright? Untuk menentukan atau memastikan bahawa harga yang kalian akan ubah nanti adalah harga yang menguntungkan. So, apakah faktor-faktornya? Yang pertama ialah jenis barangan. Tak semua, tidak semua jenis barangan kalian boleh ubah harga. Sekiranya barangan kalian itu berkualitas tinggi, value-nya very high, prestigious brand, so it's very impossible untuk menurunkan harga. Kerana apa? Kerana apabila kita menurunkan harga, dia akan menjejaskan reputasi barangan tersebut. Dan sekiranya barangan kalian itu barangan yang simple, consumer product, barangan yang asas, sekiranya kalian bertindak untuk meningkatkan harga, maka itu satu tindakan yang tidak bagus. Kerana konsumen akan marah. Alright, kerana barangnya simple, kualitinya rendah, kenapa perlu dinaikkan harga? Jadi mereka akan persoalkan. So, ketika itu kalian perlu memastikan sama ada wajar ataupun perlu menaikkan harga barangan atau menurunkan harga barangan dengan melihat jenis barangan yang kalian jual. Faktor kedua ialah faktor kos. Jika kos meningkat, maka wajarlah kita sebagai marketer untuk meningkatkan harga barangan kita untuk menampung perbelanjaan. Tapi sekiranya kos berkurangan, maka tidak perlulah kita menukar harga. Adjust harga kita, mengubah harga menjadi lebih mahal. Kita mungkin boleh mengubah harga kita menjadi lebih murah. Dan faktor ketiga ialah faktor competitor price. Apakah harga yang ditetapkan oleh para pesaing kita? Adakah mereka menaikkan harga?
Okay, jika mereka menaikkan harga dan kita berada di dalam perfect competition market structure di mana kita berhadapan dengan ramai pesaing, maka kita perlu mengikut trend. Okay, lagi-lagilah jika kita ini adalah market follower, kita tidak mempunyai kuasa untuk menetapkan harga pasaran. So apabila market leader menentukan harga pasaran, maka kita mengikut tindakan yang dilakukan. Dan sekiranya mereka menurunkan harga, kita juga menurunkan harga. Tetapi perlu ingat, sejauh mana peningkatan harga atau serendah mana penurunan harga, jangan sekali-kali kalian melebihi harga ceiling dan jangan sekali-kali kalian melepasi harga lantai. Alright? Dan seterusnya adalah faktor regulation, undang-undang dan peraturan dari pemerintah. Adakah tindakan kalian ini diberi izin oleh pemerintah? Adakah barangan yang kalian jual ini dibenarkan oleh pemerintah untuk harganya dinaikkan atau harganya dikurangkan? Sekiranya pemerintah mengawal harga, maka tidak mungkin kita boleh menukar harga menjadi mahal atau menjadi lebih murah dengan sesuka hati. Right? Dan sekiranya pemerintah menetapkan penambahan cukai ataupun tax dalam setiap pembelian, maka kita terpaksa meningkatkan harga barangan kita dengan menambah cukai tersebut. Right? Dan faktor seterusnya ialah faktor price sensitivity. Sejauh mana konsumen kalian sangat sensitif terhadap perubahan harga. So sekiranya perubahan harga itu menyebabkan konsumen marah, konsumen memberontak, konsumen membakar kedai kalian atau menunjukkan reaction yang negatif, bermaksud mereka sangat sensitif. Dan selalunya sensitivity ini disebabkan oleh keadaan ekonomi. Dan sekiranya keadaan ekonomi tidak bagus, maka konsumen sensitivity sangat tinggi, right? Dan ketika itu amat sukar kita sebagai marketers untuk mengubah harga kita walaupun sekecil jumlah, right? Tetapi sekiranya ekonomi bagus, disposable income konsumen sangat besar, purchasing power konsumen sangat tinggi, selalunya mereka kurang sensitif. Dan sekiranya marketplace kurang sensitif, kita boleh menaikkan atau menurunkan harga tanpa memberikan kesan yang negatif, right? So faktor seterusnya yang cikgu ingin kalian lihat ialah pricing objective. Apakah target yang kalian ingin capai daripada harga yang kalian tetapkan? Ada setengah-setengah syarikat ataupun wirausaha, mereka mahukan market share yang besar. Okay? Tetapi untuk mendapatkan market share yang besar, sangat mustahil sekiranya barangan kalian mahal kerana orang tidak akan beli. Okay? Dan untuk mendapatkan market share yang besar, barangan kita perlulah barangan yang affordable ataupun murah. Okay. Tapi sekiranya kalian ingin mendapat reputasi, ingin mendapat image yang tinggi, kualiti yang tinggi daripada harga barangan yang telah kalian tetapkan itu, maka tidak bolehlah kalian mengubah harga menjadi murah. Haruslah harga itu ditingkatkan sesuai dengan level reputasi dan level kualiti barangan tersebut. Right? Dan sebetulnya kalau kita nak bincangkan tentang pricing objektif ini, terdapat banyak pricing objektif, right? Ada long term pricing objektif, ada short term pricing objektif, dan setiap pricing objektif itu sendiri akan menentukan sama ada kalian perlu meningkatkan harga atau mengurangkan harga. Okay? Dan seterusnya ialah faktor brand equity level. Secara simpelnya, sekiranya brand equity level barangan kalian itu tinggi, maka tidak wajarlah harganya murah. Haruslah harganya tinggi juga, right? Tetapi sekiranya brand equity level barangan kalian itu rendah, maka tak ada masalah jika kalian mahu mengurangkan harga. Dan seterusnya ialah faktor buyer demographic. Ciri-ciri konsumen. Antara ciri-ciri konsumen yang patut diambil tahu ialah income, okay, income. Kerana income atau sumber pendapatan ini, jumlah pendapatan ini menentukan banyak perkara. Menentukan dia punya kemampuan untuk membeli, menentukan dia punya disposable income size, menentukan dia punya purchasing power, dan sekiranya pelanggan kalian itu dari golongan yang rendah pendapatan bulanannya, maka sekiranya kalian menjual harga barangan kalian mahal
maka ubahlah harga barangan kalian menjadi kurang agar mereka mampu membeli. Tetapi sekiranya jika konsumen kalian itu income levelnya sangat tinggi, kalau di Malaysia kita panggil T20, golongan kaya, right? Maka sekiranya harga barangan kalian murah, ada kebanyakan golongan kaya ini tidak mahu membeli barangan yang murah kerana mereka berfikiran bahawa barangan murah ini mungkin barangan yang tidak berkualitas tinggi. Masalah juga tu, kan? Jadi sekiranya konsumen kalian itu dari golongan yang kaya, maka kalian naikkanlah harga. Okay? Dan seterusnya ialah purchasing power. Sebesar manakah kuasa membeli pelanggan kalian, kalian perlu ambil kira. Sekiranya kuasa membeli pelanggan itu kecil, maka kalian harus kurangkan harga. Ubahlah harga menjadi affordable dan murah. Tapi sekiranya purchasing power dia besar, maka kalian bolehlah menaikkan harga barangan kalian. Dan seterusnya ialah pricing policy. Ada setengah-setengah syarikat mempunyai pricing policy mereka sendiri. Sebagai contoh, kalau Mydin, kita ada di Malaysia ada Mydin, mereka mempunyai satu pricing policy yang sangat unik, iaitu sejauh mana tinggi kualiti barangan mereka, harga mereka tidaklah boleh melebihi harga pasaran retail, harga pasaran runcit di Malaysia. Mereka perlu memastikan bahawa harga mereka tetap sebagai kategori wholesale price, iaitu di lebih murah daripada retailer atau peruncit yang lain yang ada dalam marketplace. Right? So ini polisi syarikat, perlu diambil kira juga. Seterusnya ialah positioning issue. Jika selama ini kalian telah meletakkan brand kalian di dalam kepala dan dalam minda konsumen sebagai barangan yang berkualitas tinggi, sebagai contoh Ferrari, Volvo, Apple. Jadi sekiranya kalian menjatuhkan harga, mengubah harga kepada yang lebih murah, maka konsumen akan berfikiran bahawa mungkin barangan kalian ini tidak berkualitas. Jadi dia akan mengganggu isu positioning. Tetapi sekiranya selama ini kalian telah menetapkan bahawa barangan kalian ini adalah barangan marhain, barangan B40, barangan golongan pendapatan rendah, barangan orang miskin. Dalam kepala konsumen fikir begitu. Tetapi sekiranya kalian bertindak untuk mengubah harga menjadikan lebih mahal, maka positioning issue akan kacau, akan terganggu. Sekiranya positioning issue ini timbul, maka pelanggan tidak akan percaya kepada kita. Alright? Dan seterusnya, kalian perlu ambil kira faktor impact. Adakah kesan daripada perubahan harga yang akan kalian lakukan nanti akan menyebabkan kalian kerugian ataupun menyebabkan kalian untung. Sekiranya kalian akan mendapat rugi, maka janganlah ubah harga. Kekalkan harga sedia ada atau mungkin kurangkan harga. Tetapi sekiranya impaknya tidak begitu negatif, impact positif yang akan diterima, maka proceedlah dengan price adjustment. Begitu juga dengan risk. Adakah dengan menaikkan harga atau menurunkan harga barangan kalian selepas pandemik menyebabkan risiko kehilangan konsumen akan berlaku? Adakah konsumen akan lari kepada para pesaing? Sekiranya ini akan berlaku, maka risikonya tinggi, so stop, adjust your price. Jangan ubah harga dahulu. Right? Tapi sekiranya risikonya rendah, tidak akan berlaku apa-apa, maka bolehlah kalian mengubah harga mengikut keadaan semasa. Dan antara faktor lain perlu diambil kira adalah brand reputation. So ini berkaitan juga dengan brand equity level. Sekiranya mengubah harga menjadi lebih rendah akan menjejaskan reputasi barangan kalian, akan menyebabkan orang memanggil barangan kalian sebagai, kalau di Malaysia kita panggil barangan cap ayam atau barangan yang kurang berkualitas. Maka janganlah kalian jatuhkan harga, alright? Ataupun sebagai contoh, right? Kalian adalah menjual Ferrari, menjual BMW, menjual kereta-kereta berjenama tinggi. Tetapi pada satu ketika kalian mengambil tindakan untuk menurunkan harga kalian. Ini akan menjejaskan reputasi syarikat kalian dan reputasi brand tersebut. Kerana konsumen akan berfikiran, mungkin kereta kalian ini adalah kereta mangsa banjir yang telah ditenggelamkan air, yang telah dimasuki air, jadi kalian mahu menjualnya dengan lebih murah.
Right? So ini akan menjejaskan reputasi brand itu sendiri. Okay? Dan yang terakhir, faktor yang kalian perlu ambil kira sebelum kalian mahu menukar harga ialah faktor market structure yang terakhir. So kalian perlu mesti telah belajar kan, kita ada monopoly market structure, oligopoly market structure, okay, monopolistic market structure dan juga perfect competition market structure. Yang paling bahaya ialah sekiranya kalian berada di dalam perfect competition, persaingan sempurna, di mana kalian mempunyai ramai pesaing dan ramai konsumen. Okay. Di mana konsumen mempunyai banyak pilihan. So sekiranya kalian menurunkan harga kalian dan ramai konsumen akan datang pada kalian, alhamdulillah, tetapi kalian telah menyebabkan kompetitor lain membenci kalian, dan sekiranya kalian itu syarikat yang kecil, anytime you will be kicked out from the marketplace. Okay. Tetapi sekiranya kalian menaikkan harga, konsumen yang tadi melihat kalian menaikkan harga, mereka akan tidak melihat kalian langsung, tetapi mereka akan lari kepada pesaing-pesaing kompetitor lain yang menjual harga dengan lebih murah. Right? Tapi sekiranya kalian itu di bawah monopoly market structure, no problem. Okay? You are the king of the market. Okay? Because your consumer have no choice. Tidak ada pilihan, tetapi terpaksa membeli daripada kalian. Okay? Tetapi jika kalian itu marketer yang bertanggungjawab, okay, janganlah menaikkan harga dengan membuta tuli, right? Jika kalian berada dalam pasaran monopoli. Jadi inilah 15 faktor yang cikgu ingin pesan kepada kalian. Sebelum nak tukar harga, ambil kira 15 faktor ini supaya pertukaran harga itu merupakan pertukaran harga yang menguntungkan dan mengekal dan menggembirakan pelanggan kalian. Alright? Seterusnya, apa kebaikannya kita menukar harga? Pasti kalian tertanya-tanya kan? So, sebetulnya ada 8 kebaikan. 8 kebaikan kita apabila kita akan terima apabila kita mengubah harga kita. Pertama, semua kos yang tinggi tadi kita akan mampu cover. Right? Dengan menaikkan harga, semua kos yang tinggi itu tidak ada masalah. Semuanya akan dibayar. Kerana harga barangan kita telah ditingkatkan. Jadi kita dapat lebih banyak revenue, dan revenue itu boleh digunakan untuk membayar, cover all the high cost just now. Dan kedua, okay, harga barangan kita akan dilihat lebih sama dengan harga para pesaing kompetitor kita dalam pasaran. Dan barangan kita harganya akan menjadi lebih kompetitif. Dan yang ketiga, okay, kita akan charge fair price to our consumer. Okay, sekiranya barangan kita sebelum ini barangan yang mahal dan selepas pandemik konsumen menjadi miskin, sekiranya kita mengubah barangan kita menjadi lebih rendah harganya, maka harga kita itu dikira sebagai fair price, harga yang adil kepada konsumen. Okay. Yang keempat, kita mengubah harga, faedahnya ialah kita boleh balancekan antara value, benefit barangan kita, kualiti barangan kita dengan harga yang kita tentukan, kita charge. Sekiranya value kita tinggi, maka kita naikkan harga supaya dia balance. Okay. Sekiranya value rendah, kita boleh kurangkan harga dan ia masih balance. Dan sekiranya price is balanced with the value, konsumen tidak akan marah. Okay. Konsumen masih tetap membeli dan mereka akan memahami kenapa harga kalian mahal atau murah. Dan antara faedah lain, benefit lain yang kalian akan dapat sekiranya harga kalian itu diubah. Selepas pandemik, kalian akan lihat sales kalian akan meningkat. Kerana harga kalian itu sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan purchasing power, sesuai dengan keadaan ekonomi konsumen pada ketika selepas pandemik. Dan insyaAllah, okay, sales akan meningkat. Sebab konsumen berfikiran bahawa kalian memikirkan kemampuan mereka. Dan seterusnya, kalian akan mewujudkan perception yang positif di dalam minda konsumen apabila kalian menjatuhkan harga atau meningkatkan harga. Sekiranya semua konsumen in the marketplace itu golongan yang miskin atau B40, below 40,
Dan apabila kalian menurunkan harga, mereka akan berfikiran bahawa kalian ialah marketer yang bertanggungjawab. Okay? Maka kalian wajar disayangi. Tetapi sekiranya most of your consumer in the marketplace are rich consumer, T20. Dan apabila kalian menaikkan harga, dan mereka akan berfikiran mempunyai persepsi positif bahawa kalian itulah seorang marketers yang menjual barangan yang berkualitas tinggi. Dan antara faedah lain ialah kalian boleh meningkatkan kepuasan pelanggan, right? Dan kalian akan menyebabkan pelanggan sayang kepada kalian kerana harga kalian itu berpatutan, okay? Dan menyebabkan pelanggan lebih setia dan loyal dengan brand dan barangan kita. Dan seterusnya, kalian juga mampu untuk mengubah image dan juga reputasi kalian. Jika sebelum ini kalian dibenci kerana harga kalian kelihatan mahal, harga kalian kelihatan tidak wajar untuk konsumen yang miskin, tapi apabila kalian bertindak untuk mengubah harganya menjadi lebih murah, maka image itu akan jadi lebih positif. Okay? Pelanggan yang marah kalian sebelum ini akan mula menyukai kalian. Dan reputasi kalian juga akan meningkat. Dan apabila semua ini berlaku, insya-Allah Allah akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dalam bentuk profits, right? Dan market share kalian akan bertambah besar. Dan yang terakhir, yang paling utama ialah tak kala bisnes lain tutup kedai, okay, bankrupt, kalian masih bisa sustain. Okay, kalian masih bisa kekal dalam pasaran. Kerana harga kalian bagus, konsumen sayang kalian, dan kalian mendapat untung yang banyak, insya-Allah. So ini benefitnya, 8 benefitnya kenapa kita perlu mengubah harga. Okay. Ada berapa masa lagi, Prof? Dah 3-4 minit lagi. Okey, ini antara ciri-ciri ciri-ciri harga yang cemerlang, yang bagus. Okay. Pertama, kalau kalian nak tukar harga, buatlah sikit-sikit gradually in the small amount. Jangan besar-besar. Consumer akan marah. Right? Kedua, jika kalian ada banyak barangan, jangan naikkan semua barang, jangan turunkan semua barang, tapi pilihlah 1 atau 2 barang. Sekiranya mau menaikkan barang, harga barang, maka pilihlah barangan kalian yang paling tinggi kualitasnya. Dan sekiranya mau menurunkan barang, harga barang, pilihlah barangan yang paling kurang kualitasnya. Maka dengan cara ini, harga baru nanti akan lebih diterima oleh konsumen selepas pandemik. Dan kalian boleh melakukan penaikan harga barang, penurunan harga barang ini secara langsung selama-lamanya dalam 2-3 tahun panjangnya, atau buat dalam tempoh masa yang sebentar. Okay, seperti Shopee, 11/11 sales, 10/10 sales, any specific date or occasion, kalian akan kurangkan harga. Tetapi selepas habis tempoh 24 hours, harga akan naik kembali seperti biasa. Ini short term changes. Okay? Dan ingat, nak turunkan harga, no problem. Tapi pastikan tidak rendah daripada floor price. Mestilah above the floor price yang ditetapkan oleh pemerintah. Nak naikkan harga, no problem. Tapi jangan melepasi harga atap atau harga bumbung. Don't go beyond the ceiling price. It need to be below the ceiling price. Dan harga yang baru itu haruslah bisa mampu menaikkan sales, mendapatkan profit, berteraskan konsumen, berteraskan kos barangan, mestilah ada value, mestilah berdasarkan kualitas, mestilah mampu menjadikan konsumen loyal kepada kalian, dan mestilah menjadikan kalian lebih bersaing, mestilah boleh diubah pada masa akan datang. Kita tidak tahu, mungkin COVID datang lagi, na'udzubillah, ataupun apa-apa lain akan berlaku. Right, so harga senang diubah, right? Dan mestilah berdasarkan dengan pricing objektif kalian, dan juga mestilah berdasarkan mission dan vision syarikat, dan mestilah mampu menjadikan kalian lebih sustainable dan kuat dalam marketplace. Okay, dan ini ni antara 20 strategi harga yang popular. Okay, yang cikgu ingin cadangkan. Sekiranya kalian ingin menaikkan harga, apakah strategi yang paling boleh kalian gunakan? Pertama, boleh guna geographical pricing. Kalau di Malaysia, kita ada harga Sabah Sarawak lebih mahal, harga Semenanjung Malaysia lebih murah kerana faktor geografi.
ya berbeza, lebih jauh, lebih mahal, lebih dekat dengan producer, lebih murah. Kalau di Indonesia, cikgu kurang tahu. Mungkin harga di Sabang dan Merauke berbeza, wallahu alam, right? But in Malaysia, if the two geographical area, the price will be different. Okay, antara harga barangan yang menaik strategisnya yang kalian boleh guna ialah auction pricing, okay, di mana konsumen akan membida harga, bargain for the higher price, ataupun kalian boleh membedakan harga menggunakan segmented pricing. Contoh, kalau telur ayam yang grade C yang biasa harganya murah, kalau yang ada Omega Plus, ada grade A, harganya lebih mahal. Maka kalian membedakan, segmentkan the price of the product, okay, based on the level of the product. Ataupun kalian boleh menggunakan premium pricing strategy, okay, ataupun kalian boleh gunakan freemium. Okay, freemium ini unik kerana pada ketika awal permulaan kalian tidak men-charge apa-apa, okay, free, tetapi sekiranya konsumen mahukan perkhidmatan tersebut dengan lebih banyak, mereka harus subscribe. Maka harga akan meningkat. Okay? Ataupun kalian boleh gunakan cost plus pricing strategy, value based pricing strategy, quality based pricing strategy, ataupun accessory pricing strategy, atau kita panggil optional pricing strategy. Mau beli mobil boleh, mobil tanpa GPS harganya lebih murah, tapi kalau mau aksesoris tambahan, mau GPS, mau sport rim, mau tinted, harganya akan lebih increase. Okay? Ataupun kalian boleh guna monopoly pricing strategies, atau yang dua terakhir ini adalah teknik yang tidak beretika, tidak bagus tapi digunakan. Kita panggil bait and switch. Kita gigit konsumen, kemudian kita ubah. Contohnya di advertisement, kalian mengatakan bahawa barangan itu bernilai RM10,000. Tetapi apabila konsumen sudah mahu membayar, kalian bilang pada konsumen, minta maaf bu, minta maaf bapa, barangannya sudah sold out. Tapi kita ada lagi satu brand yang sama. Harganya lebih tinggi, RM15,000. So, kalau cikgu konsumen, cikgu pasti akan membeli juga kerana bedanya cuma RM5,000. Okay, bermaksud pertama kita gigit konsumen, pengaruhi mereka untuk membeli. Pada saat mereka mahu membayar, kita bilang harganya sudah berubah. Kerana barangan yang diinginkan sudah habis, tapi ada merek yang lain yang lebih kurang sama, namun harganya lebih tinggi. Yang terakhir yang tidak bagus dilakukan tapi masih dilakukan ialah price gouging strategy. Ini kita lihat apabila konsumen dianiaya, okay? Apabila marketer mengambil peluang daripada keadaan yang berlaku di persekitaran. Contoh pada ketika COVID-19 menyerang dunia, harga hand sanitizer, harga face mask menjadi sangat tinggi kerana permintaannya sangat tinggi, right? Ketika tsunami berlaku di Indonesia, okay, harga ayam meningkat tinggi kerana manusia takut untuk memakan ikan. Okay? Kerana mereka berfikiran dalam kepala mereka, ikan-ikan yang ada di laut memakan jenazah dan mayat-mayat yang ada di dalam laut akibat tsunami. Right? Jadi permintaan terhadap ayam meningkat. Pada ketika itu price gouging berlaku. Harga ayam melambung tinggi. Harga hand sanitizer melambung tinggi ketika COVID-19. Harga face mask melambung tinggi. Harga vitamin C melambung tinggi. Okay? Marketer mengambil peluang daripada keadaan terdesaknya masyarakat atau konsumen di marketplace. Ini dalam bentuk price increase. Kalau kalian mahu ubah, kalau kalian berfikiran mahu mengurangkan harga, boleh guna 10 ini. Pertama, boleh bagi discounted or allowance pricing strategy, ataupun kalian boleh guna loss leader, meletakkan harga kalian paling rendah, okay, ataupun menjadi predatory, dan ini sebenarnya bagus untuk konsumen tapi tidak bagus untuk pesaing. Okay, kerana kalian membunuh pesaing-pesaing kalian. Tapi kalau di Malaysia, loss leader dan predatory pricing strategy ini tidak dibenarkan. Okay, kerana kita ada akta yang kita panggil Anti-Profiteering Act.
Okay, akta pencatutan ataupun akta pencatutan ni selalunya untuk menaikkan harga, tetapi kerajaan juga pemerintah melarang kita menjatuhkan harga lebih bawah daripada harga floor, harga rantai, kerana ia boleh membunuh pesaing yang lain. Okay. Ataupun kalian boleh guna segmented ataupun discriminate pricing. Sebagai contoh, okay, untuk anak-anak di bawah 12 tahun, harganya 50% discount. Untuk warga emas, okay, 65 years old above, harganya 50% discount. Untuk harga yang orang biasa, macam umur kalian, macam umur cikgu, macam umur Prof Reza yang masih muda, harganya harganya harga normal. Okay, harga normal, no discount. Ini kita panggil discriminate pricing ataupun segmented pricing strategy. Lagi satu teknik yang kalian boleh guna ialah psychological pricing, di mana kalian merendahkan harga kalian 1 sen, okay, untuk menampakkan harga kalian itu rendah. 199 berbanding dengan 200. Sebetulnya kalian itu menipu konsumen. Tapi di Malaysia sejak tahun 2014, Bank Negara Malaysia telah menghentikan pengeluaran duit coin 1 sen, okay? 1 sen. Jadi practice of the psychological pricing ini dihentikan dan Bank Negara telah mengeluarkan perintah mana-mana jumlah yang berhampiran dengan satu jumlah yang lebih tinggi akan di round up, akan dinaikkan ke atas, akan dijatuhkan ke bawah. Contoh 199.99 akan dikira dalam resit sebagai 200. Okay? Dan seterusnya adalah promotional pricing strategies. Ni kalian biasa lihat sewaktu hari raya, festival, banyak marketer akan buat promotional pricing strategies, ataupun boleh guna juga geographical pricing strategies. Siapa yang sering menonton bioskop, okay, apabila kalian berada di hadapan, maka harga tiketnya lebih mahal, lebih murah, okay. Tapi jika kalian berada di belakang, okay, harga tiket bioskop itu akan lebih mahal berdasarkan geographical location kalian di dalam bioskop tersebut. Seterusnya ialah negotiated pricing. Kalau kalian biasa beli daripada Shopee, kalian akan lihat satu button make offer. Okay. Bermaksud sekiranya kalian tekan make offer, button itu offer, kalian bisa negotiate untuk harga itu menjadi lebih murah. Okay. Kalau seller accept, kalian boleh membayar dengan harga yang lebih murah. Ataupun kalian boleh guna combo pricing. Okay, combo pricing yang paling popular di kalangan fast food. Okay, beli a la carte harganya beda, tapi boleh beli combo harganya lebih murah. Or you can use multiple unit pricing strategy. Beli satu unit harganya mahal, tapi boleh beli banyak-banyak harganya jadi lebih murah. Ataupun boleh guna captive pricing. Okay, captive pricing. Captive pricing contohnya printer and cartridge. Harga printer 100, 1,000, harga cartridge 1,000, total 2,000 kalau beli asing. Okay, beli berbeza. Tapi kalau kalian beli sekalian, harganya menjadi lebih murah. Kerana printer tidak boleh berfungsi tanpa cartridge dan cartridge tak boleh digunakan tanpa printer. Right? Ini captive pricing strategies. Right? Dan yang terakhir, Prof, sekejap. Yang terakhir, Prof. Yang terakhir ialah signal. Macam mana kalian nak tahu yang harga baru kalian itu telah berjaya atau tidak? Pertama, kalian akan lihat ROI meningkat. Profit jadi maksimum. Cash flow jadi bagus. Alhamdulillah. Okay, bisnes semakin berkembang. Okay, sales meningkat. Apa lagi? Consumer semakin sayang, loyalty semakin bagus, relationship dengan consumer semakin kuat. Okay, market share size semakin besar dan kalian menjadi lebih strong dalam marketplace, lebih kompetitif, and then kalian punya position dalam marketplace lebih stabil. Okay, semua impian dan pricing objektif yang kalian ingin capai, alhamdulillah akan tercapai sekiranya kalian berjaya mengubah harga dengan betul dan konsumen akan lebih puas hati dan lebih menyayangi kalian dan hubungan kalian dengan konsumen akan bertambah bagus. Dan yang terakhir, kalian akan lihat pelanggan baru, konsumen baru akan bertambah. Mereka suka dengan barangan yang kalian jual kerana harganya berpatutan. Alright?
Okay, thank you very much. Itu saja. So, kesimpulannya Prof. Kesimpulannya Prof. Okay, kita nak mengubah harga selepas pandemik boleh. Okay, boleh tak salah. Okay, tetapi kita perlu memikirkan banyak faktor tadi. Dan kita tidak boleh mengambil keputusan dengan sewenang-wenangnya, sebuta tuli nak naikkan harga, turunkan harga. Okay, banyak perkara yang perlu kita fikir. Tetapi apa-apa pun, yang terakhir kita perlu fikirkan untuk syarikat kita dan juga untuk kebahagiaan konsumen. Itu saja. Okey. Luar biasa ini Cikgu Arman, sudah 2 chapter Philip Kotler pricing strategi habis semua. Dibuat Alhamdulillah. Exploration. Jadi it's very interesting ya. Jadi saya 45 minit tidak terasa. Betul-betul lah ni 45 minit ke? Ya. Cikgu campur lecturer ni memang amazing ni. Okay, you can to show your screen first before we will go to the refreshing first. Okay, good. Monggo Bu. Okay. Baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen dulu ya. Ya, right Bu. Itu Kang Indah sudah siap-siap dengan lagu yang setelah Ibu nanti. Oke. Pokoknya hari ini paling ramai orang, hampir 300 orang. Oke, strategi marketing post COVID-19 Bu, very clear screen, sangat jelas. Kelihatan ya Prof ya sudah? Ya, sangat jelas, sangat clear. Sangat clear Bu, sangat jelas. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua juga. Wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Prof sudah memberi kesempatan pada saya. Saya jadi agak nggak enak ya, ini tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Cikgu Arman ya, luar biasa sekali. Dan saya ini hanya sebatas, ya, luar biasa sekali, udah mulai dari A sampai Z ya, kalau istilah orang Surabaya itu. Ya, baik, para mahasiswa dan para peserta Zoom meeting hari ini, saya akan bicara tentang strategi marketing post COVID-19, terutama yang ada di Indonesia dan lebih khusus lagi di Surabaya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara detail ya tentang strategi marketing di pricing strategiknya. Jadi memang strategic marketing itu ada beberapa, termasuk ada di pricing strategik. Jadi saya mungkin mengupasnya tidak secara detail dalam satu strategik yang khusus, tapi saya secara umum dulu, Prof. Mungkin nanti ada di kesempatan lain, Prof. Risa bisa men-setting, mendesain untuk strategi produk dan strategi promosi mungkin ya, Prof. Ya. Yes, marketing mix kita bahas habis. Ya, betul. Oke, jadi sebagaimana kita tahu bahwa strategi adalah suatu rencana dalam pembagian dan penggunaan kekuatan internal atau sumber daya pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Cikgu Arman tentang bagaimana sih sebuah perusahaan itu bisa tetap eksis di pasar ketika menghadapi pandemik dan mungkin post pandemik COVID-19 dari sisi strategi pricing-nya. Nah, ketika kita mempunyai suatu tujuan tertentu dalam perusahaan, tentunya kita kepingin ada sustainability. Sustainability perusahaan. Salah satunya adalah menggunakan strategic pricing tadi yang disampaikan oleh Cikgu Arman. Nah, ini strategi pemasaran sesuai dengan pendapat para pakar ya. Strategi pemasaran merupakan program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target market. Kemudian strategi pemasaran juga cara di mana fungsi pemasaran mengatur kegiatannya untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam penjualan pada tingkat bauran pemasaran. Lalu ada pendapat lain bahwa strategi pemasaran merupakan sebuah sistem di mana terdapat hubungan antara tujuan, perencanaan, dan penentuan harga dengan bagaimana mempromosikan serta menyalurkan atau mendistribusikan produk, barang, atau jasa pada konsumen. Artinya bahwa dari definisi tersebut, kita tahu bahwa tujuan dari strategi pemasaran tentunya adalah ke arah profitability, kemudian sustainability, dan sebagainya.
Ini juga menurut Fandi Ciptono, strategi marketing merupakan sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Yang tadi kalau disampaikan strategi marketing dari sisi pricing, tentunya kita dari sisi pricing penentuan harga itu bisa melihat dari sisi produknya, bagaimana produk itu bisa dijangkau oleh konsumen. Nah, tentunya di situ produk harus sesuai dengan segmentasi pasarnya. Tadi kalau disampaikan bahwa harga pada produk tertentu itu harus mengikuti standar pemerintah, harus mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, kalau di Indonesia itu untuk strategi harga terutama di UMKM sepertinya tidak terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kebutuhan para produsen. Sehingga harus pandai-pandai marketer ini untuk memasarkan pada segmen mana sih dia perusahaan ini ada bergerak. Kalau memang segmentasi kita adalah segmen yang menengah bawah, tentunya kita harus melihat bahwa pricing-nya tentunya ada di menengah bawah. Kita tidak mungkin menjual harga barang untuk segmen bawah dan harga yang mahal. Demikian pula sebaliknya. Sehingga dari hal tersebut, kita melihat pada aspek produknya seperti apa, kualitas produknya bagaimana. Apakah kualitas produk itu sudah sesuai belum dengan harga yang ditawarkan. Tadi disampaikan Ibu Arman bahwa harga itu akan fair ketika sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Atau ada fairness price, kesesuaian harga. Nah, itu tentunya juga sangat berpengaruh pada strategi marketing yang kita laksanakan. Nah, dari semua pendapat para ahli itu dikatakan bahwa strategi pemasaran adalah sebuah sistem yang akan digunakan untuk mempromosikan produk baik barang maupun jasa sehingga bisa mendapatkan nilai keuntungan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya dengan strategi pemasaran yang tepat, dengan harga yang tepat, kemudian promosi yang tepat, produk yang tepat, tentunya akan bisa meningkatkan keuntungan yang kita harapkan dan juga akan mendapatkan pengakuan dari konsumen. Tentunya ini nanti akan dibahas pada mungkin sesi yang lain ya, Prof. Reza, tentang bagaimana strategi produk dan strategi promosi. Dan kita tahu bahwa strategi pemasaran ada marketing mix. Ada 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Arman adalah tentang pricing strategi, tentang strategi harga. Nah, nanti strategi-strategi yang lain bisa dibahas pada sesi-sesi yang lain. Lalu terkait dengan pada strategi pemasaran atau bauran pemasaran marketing mix, ini ada product, price, place, promotion, dan ada tambahan 2 yaitu power dan public relation. Strategi produk ini tentunya terkait dengan bagaimana perusahaan itu bisa memasarkan atau menghasilkan suatu produk yang memang sesuai dengan segmentasi pasar kita. Kalau memang segmen kita adalah menengah bawah, tentunya produk itu juga disesuaikan dengan kualitas menengah bawah. Lalu kita bisa melakukan suatu strategi produk pada kondisi seperti sekarang adalah dengan cara ada inovasi-inovasi produk yang bisa menarik konsumen. Atau mungkin produk ini bisa ditambahkan variasinya sehingga dengan variasi produk yang bermacam-macam konsumen akan bisa memilih. Tentunya dengan variasi yang banyak, kemudian kualitas produk yang bagus, nah itu akan sesuai dengan para konsumennya. Kemudian tentang price tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Ibu Arman. Kemudian tentang place, tempat. Tempat ini sebenarnya tidak harus ada di tepi jalan raya ya Pak. Kalau di Surabaya itu ada rumah makan. Itu justru tempatnya istilah Jawa itu nyelempet ya, atau tersembunyi. Tapi justru dengan tersembunyi itu konsumennya banyak. Karena apa? Karena mereka sudah punya brand. Jadi sebenarnya place mungkin tidak seberapa berpengaruh kalau dia kondisinya adalah offline. Jadi orang akan datang ke situ itu karena mereka sudah punya brand image yang bagus,
kualitas yang bagus. Kemudian memang segmentasi pasarnya ada di segmen atas. Artinya bahwa place itu, place yang strategis bisa jadi karena dia adalah ada convenient, kemudahan akses. Kemudahan akses, jadi meskipun dia ada di jalan raya, tetapi ketika aksesnya susah untuk mengunjungi ke sana, tentunya juga akan mengurangi jumlah konsumen. Di samping itu juga keberadaan toko tersebut. Kalau dia aksesibilitasnya susah, misalnya lahan parkirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen, sehingga konsumen pun juga enggan untuk datang ke situ. Terus terkait dengan promotion pada saat ini memang lebih banyak ke promotion yang online, menggunakan marketplace. Apalagi kemarin ketika terjadi pandemi COVID, itu orang semua pada belanja online karena ada kebijakan pemerintah tentang distancing, tentang stay at home dan sebagainya, sehingga mereka lebih suka berada di rumah dan mereka melakukan belanja by online. Dan power terkait dengan kekuatan pasar dan public relation terkait dengan marketingnya. Lalu di sini ada jasa, ada 6P ditambah dengan people, process, and physical evidence. Ini saya kira tidak masalah ya. Kemudian ada pergeseran atau shifting dari P to C. Produk ini adalah terkait dengan consumer solution. Apa sih sebenarnya permasalahan pada konsumen? Oh, ternyata konsumen itu pengen ada produk yang lebih murah tapi dia berkualitas. Nah, tentunya tidak mungkin produk yang murah berkualitas ya. Tentunya di sini perlu ada inovasi produk yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan price, ini adalah terkait dengan biaya untuk pelanggan, cost to customer. Artinya biasanya berapa harga yang ditentukan tergantung pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Branded place, ini menyenangkan, nyaman, terkait dengan convenient tadi, sudah saya sampaikan. Dan terkait dengan promosi, komunikasi, dan dari perusahaan kepada pelanggan atau communication. Nah, kalau kita lihat, pada kondisi bisnis sekarang, ini ketika kondisinya adalah semakin banyak perusahaan, tentunya konsumen ini mempunyai harapan yang sangat tinggi. Dengan semakin banyak marketplace, dengan semakin banyak perusahaan, tentunya semakin tinggi pula harapan konsumen bahwa dia akan mendapatkan produk yang lebih bagus dan harga yang lebih murah. Itulah harapan konsumen. Kemudian bagaimana dengan perusahaan pada saat sekarang, dengan semakin banyaknya persaingan, maka dia akan sangat kerepotan untuk mengikuti persaingan tersebut. Nah, dari sisi konsumen juga, dengan adanya semakin banyak perusahaan yang ada, semakin banyak marketplace, semakin banyak online shop, maka informasi semakin lengkap. Teknologi informasi itu kemudian membuka mata konsumen bahwa ada banyak sekali pilihan di marketplace, ada banyak sekali pilihan di online shop. Tanpa kita harus datang, tanpa kita harus mengeluarkan kos untuk belanja, kita bisa belanja dari rumah masing-masing. Nah, ketika semakin banyak teknologi IT, teknologi informasi, maka kemudian akan semakin lengkaplah informasi pada konsumen dan akan semakin kritislah konsumen. Dia bisa membanding-bandingkan harga dan kualitas produk dari satu online shop dan online shop yang lain, dari satu perusahaan ke dengan perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga, customer today adalah loyalitas rendah. Karena semakin banyaknya pilihan, maka kemudian konsumen semakin tidak loyal. Dia bisa switch atau pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia bisa pindah dari satu merek ke merek yang lain. Artinya bahwa semakin rendahlah loyalitas pelanggan. Kalau tadi disampaikan sama Ibu Arman bahwa loyalitas itu bisa tercapai dengan cara apa? Harga yang sesuai, kualitas produk yang bagus, kemudian pelanggannya puas, sehingga dia bisa loyal. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana perusahaan harus mencapai loyalitas pelanggan. Namun hal itu tidak mudah. Karena apa? Karena semakin banyak pesaing, semakin banyak pilihan, sehingga konsumen akan semakin bisa memilih
konsumen akan bisa lebih mudah untuk switch atau pindah dari satu merek ke merek yang lain. Apalagi kalau segmen pasar kita adalah segmen pasar yang menengah bawah. Menengah bawah itu biasanya tidak melihat pada aspek kualitas, tapi dia melihat pada aspek price. Harga yang murah itulah yang akan dicari oleh konsumen. Kemudian yang keempat, sensitivitas terhadap harga meningkat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika segmen pasar kita adalah segmen menengah bawah, maka sensitivitas harga akan sangat kuat. Berbeda Rp1.000 itu biasanya akan dicari oleh konsumen. Terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu para kaum hawa biasanya kalau belanja sangat memperhatikan ini harga. Kadang-kadang harga itu tidak berbeda signifikan, tapi ada rasa puas. Ada rasa puas ketika dia mendapatkan harga yang lebih murah. Tadi misalnya Cikgu Arman menyampaikan harga Rp200, tapi ditulis di situ adalah 199. Artinya selisihnya sedikit sekali. Tapi dengan harga yang selisih sedikit saja, biasanya konsumen akan tertarik. Nah, kalau di Indonesia nih, Cikgu Arman, di mal-mal itu muncul harga Rp999.000. Padahal selisih Rp1.000. Ya, selisih Rp1.000. Tapi itu kesannya menjadi sangat luar biasa. Kesannya adalah murah. Sehingga harga-harga yang tidak lengkap itulah yang akan dicari oleh konsumen. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi perusahaan pada saat sekarang? Dengan semakin banyaknya kompetitor, dengan semakin banyak perusahaan yang masuk dalam pasar, maka terjadilah persaingan yang sangat tajam. Karena persaingannya tajam, maka dampak berikutnya adalah penjualannya menurun. Ibarat satu roti ini tadinya dibagi berlima, mereka dapat 1/5. Tapi ketika semakin banyak perusahaan yang masuk, maka satu roti ini dibagi menjadi 100. Nah, artinya dengan semakin banyaknya pemain di satu industri, maka akan sangat menurunkan margin lebih dari industri tersebut atau dari perusahaan tersebut. Nah, lalu kemudian tuntutan dan orientasi sosial semakin meningkat. Artinya bahwa ketika konsumen itu sudah mulai loyalitas rendah, maka perusahaan harus selalu melakukan inovasi-inovasi baru. Terkait juga inovasi dalam hal untuk harga, kemudian inovasi produk, bagaimana strategi marketingnya dan sebagainya. Kemudian ada tren kekuatan informasi yang meningkat. Nah, ini juga perusahaan harus senantiasa melihat bagaimana sih kondisi pesaing kita, bagaimana tren kondisi informasi yang ada di luar perusahaan. Ini solusi menghadapi perubahan. Bisnis sebagai seorang marketer nih, dia harus melakukan customer relationship management. Marketer harus senantiasa berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, meskipun tidak mudah dilakukan. Sehingga hubungan baik dengan pelanggan ini, harapannya tadi akan membuat konsumen puas, akan membuat konsumen loyal. Ketika konsumen itu loyal, maka dia akan melakukan word of mouth yang positif, akan melakukan repurchase, jadi pembelian ulang, sehingga akan meningkatkan juga laba dari perusahaan. Di samping itu, ketika ada relationship yang bagus, kemudian pelanggan loyal, dia akan menciptakan pelanggan-pelanggan baru. Dari word of mouth yang positif, tentunya akan meningkatkan atau membangun pelanggan-pelanggan yang baru. Dan marketer juga harus meningkatkan target marketing. Bagaimana cara meningkatkan target market? Tentunya marketer ini harus melihat kira-kira segmen mana yang harus kita bidik lagi, atau ketika kita sudah punya segmen, apa yang diinginkan oleh segmen tersebut. Target marketingnya jelas. Kemudian everyone does marketing. Setiap orang adalah penjual. Jadi pada marketing ini, seorang marketer harus bisa mengelola para konsumen ini untuk menjadi juga marketingnya. Dalam sebuah hasil penelitian, dikatakan bahwa pelanggan yang loyal itu merupakan marketing force. Karena dia akan menyampaikan hal positif pada
calon konsumen atau pada pelanggan baru. Sehingga bagaimanapun kita harus tetap menjalankan bagaimana cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini ada customization. Dan yang kelima adalah integrated communication system. Ini ada komunikasi yang terintegrasi. Lalu bagaimana dengan company? Nah, company ini harus melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas untuk melihat kondisi marketing dan menghadapi perubahan tersebut. Kemudian ada engineering atau melakukan inovasi produk. Kadang-kadang produk yang kita hasilkan ini sudah out of date, sudah tidak lagi diminati oleh konsumen, sehingga perusahaan harus melakukan re-engineering, harus melakukan inovasi produk. Nah, di samping re-engineering, tentunya ada benchmarking. Kalau di Indonesia ada perusahaan mie instan, Indomie dan mie sedap. Mereka bersaing ketat itu. Nah, mereka meskipun mereka bersaing, tapi mereka saling melirik. Mereka saling melakukan benchmarking. Sehingga ketika ada satu perusahaan membuat produk baru, maka perusahaan lain akan mengikuti. Nah, inilah benchmarking. Kemudian terkait dengan outsourcing. Ketika sudah mulai terjadi keborosan atau terjadi ketidaksesuaian biaya-biaya terkait dengan sumber daya manusia, maka perusahaan harus melakukan outsourcing. Jadi di Indonesia sekarang ini sepertinya kok hampir tidak ada perusahaan yang merekrut karyawan tetap. Karena karyawan tetap itu cost-nya sangat tinggi. Sehingga mereka lebih suka melakukan rekrutmen dengan outsourcing, dengan model kontrak. Kemudian ada e-commerce dan ada aliansi. Nah, kita lihat di sini adalah tentang dampak pandemi COVID terhadap bisnis. Terutama ada di bisnis startup yang dinilai cukup berat oleh para pengusaha. Awalnya memang dia berusaha untuk tetap bisa eksis, namun lama-kelamaan juga susah juga. Karena dikatakan tadi bahwa pada kondisi pandemi, ini banyak sekali perusahaan yang tutup, sehingga kalau tadi disampaikan oleh Cikgu Arman, daya beli masyarakat semakin berkurang atau menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, maka tentunya sales of volume dari perusahaan semakin menurun juga. Sehingga berat bagi perusahaan tetap bisa bertahan. Nah, kondisi ini juga terjadi penurunan volume penjualan dan konsumen sebagai dampak kebijakan dari distancing. Kalau di Surabaya nih Prof, banyak sekali yang namanya restoran, kemudian kafe-kafe yang tutup Prof. Yes, Hasil kecuali penelitian menunjukkan bahwa ayam goreng pemuda itu nggak tutup ya. gimana Prof? Kecuali ayam goreng pemuda nggak tutup-tutup. Oh ya Prof. Itu pun tapi juga semakin berkurang Prof. Itu pun juga volumenya berkurang. Jadi penelitian saya di beberapa kafe dan beberapa restoran itu menunjukkan bahwa selama pandemi COVID itu penurunan sebanyak 50%, Prof. Yes, right. Bahkan ada juga yang bangkrut, bankrupt tadi ya, karena pembelian tidak ada, kemudian gara-gara distancing tadi orang takut untuk keluar, ada stay at home, ya, jadi harusnya kapasitas 100%, dia dibatasi 50%, dan jam operasional juga dibatasi juga. Nah, itu ya dampak dari pandemi COVID. Lalu toko-toko offline terpaksa menutup tokonya karena adanya pembatasan. Ini pasti ya, Prof. Jadi mereka juga kehilangan konsumennya karena tidak ada yang datang, karena nggak boleh offline. Nah, mulai bergeser ke online. Dengan adanya pandemi COVID, ya, dampak berikutnya adalah adanya kredit macet sebagai dampak usahanya tidak jalan. Di sektor keuangan pun juga begitu. Bahkan sempat juga dikatakan bahwa banyak bank-bank yang konsumennya bermasalah ya, terutama yang menggunakan kredit-kredit untuk usaha kecil. Mereka tutup sehingga tidak bisa lagi mengangsur pinjamannya. Kemudian yang kelima, pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan pasti, tempat-tempat pariwisata banyak yang tutup. Kapan hari saya kepingin Malaysia juga tutup ya untuk wisatawan luar. Kemudian yang ketujuh, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak pasti. Artinya dengan kondisi pandemi COVID,
banyak perusahaan tutup, tidak beroperasi, maka kemudian pendapatan dari pajak semakin menurun. Di samping juga banyaknya perusahaan yang bangkrut, sehingga karyawannya juga tidak punya penghasilan, pendapatan pajak dari pendapatan pajak penghasilan juga semakin berkurang. Dan ada sebagian sektor bisnis yang diuntungkan dengan adanya pandemi COVID. Lalu di Indonesia ini ada telekomunikasi dan sektor kesehatan. Tadi Cikgu Arman mengatakan kebutuhan untuk masker meningkat, kebutuhan untuk hand sanitizer meningkat, kebutuhan untuk alkes meningkat. Nah, itu kan sebagai dampak COVID yang positif bagi dunia bisnis. Termasuk juga telekomunikasi. Dengan adanya pandemi COVID, kuliah menjadi online, mereka pasti harus beli paketan ya, Prof. Ya. Nah, ini. Oke. Ini dampaknya. Kemudian, nah ini strategi yang dilakukan pada saat pandemi COVID. Nah, justru sekarang ini post-COVID. Bagaimana dengan post-COVID? Di Indonesia ini kemarin sempat ada ada strategi yang udah offline, tapi kemudian sekarang kayaknya ada aturan lagi baru, Prof. Jadi, hybrid. Ya, hybrid. Kemudian ini, Prof, apa namanya? Mulai lagi ada pembatasan lagi, Prof. Ya, pembatasan. harus pakai tes suhu badan. Betul, tes suhu badan. Kemudian kita terbang juga harus sudah ada dan sebagainya. Ini juga akan berdampak juga pada kondisi bisnis. Nah, di samping itu dengan adanya post COVID ini yang sudah terbuka bebas ya, interaksi bebas, sehingga transaksi online sudah mulai tidak menarik. Karena 2 tahun kita ini dikekang ya, Prof. Dikekang, kemudian disuruh stay at home, dibatasi. Nah, begitu dibuka, akhirnya seperti udah lepas dari pingitan. Jadi dia masyarakatnya semakin tidak karu-karuan ya. Mungkin itulah kemudian terjadilah COVID lagi, naik lagi. Jadi ketika sudah tidak lagi terkendali dengan adanya new normal, maka bisnis-bisnis online itu sudah mulai berkurang, kembali ke kondisi offline. Nah, toko sudah mulai buka, mall juga sudah mulai buka, yang lebih ekstrim lagi, objek wisata sudah mulai buka. Jadi orang Indonesia suka jalan-jalan sehingga objek wisata semakin banyak peminatnya lagi. Harapannya di offline ini perpaduan antara strategi COVID dan post COVID ini bisa meningkatkan volume penjualan. Oke. Oke, saya kira itu, Prof, mungkin dari saya. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, menarik sekali juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Dua pelengkap yang cukup baik dari Ibu Woro. Oke, kita, ke dalam email saya sudah ada sejumlah pertanyaan. Many question in my email right now. But before I go to question answer, kita boleh kena dengarkan satu refreshing dulu dari Indah Gumilang nih. Before ini ada question for you dari Lia. I will to read question. Boleh copy? Boleh dengar kan? Boleh. Boleh. Ini dari Lia. Dia mungkin ini pakai nickname lah Lia ni. Strategic pricing for sustainability. Very interesting from Cikgu. Saya tahu pricing method include rent of place and service cost. Lepas COVID, ramai outlet cafe tak layan on the spot. Mereka tak sewa place yang luar dan pekerja pun ramai staff yang sudah tak diguna semula. Bagaimana sebaiknya alokasi reduce cost atau budget itu? Apakah diguna untuk strategic discount atau sebaiknya diguna untuk strategic brand awareness supaya perceived values produk kita tetap tinggi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tadi dalam signal kelima
cikgu kata regard competitors dynamic tactic. Apabila kompetitor menurunkan harga, apakah kita ikut turunkan atau sebaiknya kita kukuh sebagai price leadership supaya kualiti tak perlu berimpak? Adakah segmentasi konsumer milenial sensitif dengan pricing atau dengan kualiti? Itu pertanyaan dari Lia. Kemudian untuk Ibu Woro, Ibu boleh dengar suara saya? Ini dari Zaki. Zaki dia tanya macam ini, Bu. Tadi Ibu sampaikan soal segmentasi terkait strategi marketing produk UMKM atau small medium enterprise. Jadi, cikgu kalau di Indonesia dikatakan tadi ada kredit macet, mungkin sebagian student Malaysia tak tahu macet ni bukan hanya jam dalam jalan, tapi kredit macet itu bad debt lah maksudnya kalau bisnis. Jadi satu hutang tak terbayar lah. Okey, kemudian tadi cikgu mengatakan warga emas. Warga emas tu jadi masukkan di atas umur 50 tahun lah. Jadi bukan dia cari emas ya. Okey, jadi dia tanya, Bu, apakah strategi branding dengan menggunakan nama-nama bernada luar negeri, misalnya untuk produk sepatu ataupun sendal bermerek Alvaro, Brandon, Michael, dan lain bisa menggerek harga lebih baik. Itu nombor satu. Nombor dua dia tanya, saya ambil dua-dua saja. Tadi Ibu Woro juga menyinggung strategi produk dengan inovasi-inovasi di era post-COVID. Kini sebaiknya di era post-COVID kini sebaiknya inovasi apa saja yang penting menjadi concern konsumen sebenarnya. Apa saran Ibu untuk inovasi yang lebih dominan dilakukan? Okey, itu dua pertanyaan saya memilih saja dari beberapa question karena masa kita pun sebenarnya sudah jam 9.10 tapi boleh diguna masing-masing 4 minit untuk menjawab masing-masing dua pertanyaan. Cikgu sila. Assalamualaikum. Okay, thank you Lia for the question. Ni Lia mana ni? Nickname. Okay, first question daripada Lia tentang rental pricing strategies. Okay, memang ia menjadi satu masalah yang besar kepada usahawan atau wirausaha yang baru untuk memulakan perniagaan yang melibatkan outlet ataupun cafeteria. Okay, apabila banyak cafeteria yang tutup dan ada cafeteria yang buka telah meningkatkan harga rental mereka. Okay. Sebetulnya jawapan ini melibatkan kos dan ini sepatutnya dijawab oleh speaker petang tadi. Okay. Tapi cikgu cuba jawab. Okay, cikgu cuba jawab Lia. Okay, Lia macam ni Lia. Okay, bayangkan Lia itu seorang usahawan yang ingin membuka perniagaan makanan, cafeteria, tetapi Lia tidak ada tempat. Okay, maka Lia memerlukan satu lokasi dan lokasi itu telah menetapkan harga rental ataupun sewa yang sangat tinggi. Okay. Banyak usahawan atau wirausaha yang bermasalah mengalami masalah seperti Lia ini dan mereka melakukan option. Okay. Mereka mula menukar model perniagaan mereka daripada cafeteria kepada home cook. Okay. Home cook delivery. Okay. Cikgu tak pasti sama ada jawapan cikgu ini tepat atau tidak, tetapi setahu cikgu berdasarkan ilmu yang ada, banyak teman-teman cikgu yang sebelum ini berniaga di cafeteria tidak mampu untuk menampung sewa yang tinggi, jadi mereka mengambil keputusan untuk melakukan home based business. Kerana mereka masih menjual makanan yang sama, tetapi mereka telah mengubah konsep perniagaan mereka menjadikan kepada food delivery, di mana mereka menggunakan perkhidmatan sedia ada seperti Lalamove, seperti GrabFood, seperti Food Panda, untuk menghantar makanan kepada para pelanggan tetapi tanpa membayar apa-apa kos menyewa tapak atau menyewa bangunan, tapi semua makanan dilakukan di rumah. Dan alhamdulillah mereka survive. Mereka survive dan perniagaan mereka lebih berkembang maju, kerana tidak melibatkan kos rental yang tinggi.
Okay, mereka cuma perlu membayar kepada perkhidmatan penghantaran makanan daripada GrabFood, daripada Lalamove dan daripada Foodpanda. Alright. Dan kalau Lia masih mahu untuk menyewa tapak dan memikirkan bahawa perlu untuk Lia membuka kafeteria, maka cikgu cadangkan strategi yang Lia perlu lakukan ialah pertama, cost plus pricing. Okay. Di mana Lia perlu menetapkan harga barangan Lia itu selari dengan kos penyewaan bangunan ataupun tapak yang semakin tinggi. Tetapi Lia perlu ingat makanan Lia dan barangan yang dia akan jual itu nanti kosnya tidak akan sama seperti sebelum pandemik, di mana harganya akan jadi lebih mahal. Tapi Lia jangan risau, Lia masih boleh teruskan niat itu dengan memastikan bahawa kualiti barangan, kualiti makanan ditingkatkan juga. Alright. Okay, itu jawapan cikgu yang pertama. Dan jawapan cikgu yang kedua berdasarkan soalan Lia berkaitan dengan competitive pricing. Kenapa kompetitor bila menaikkan harga, kita perlu mengikut? Kenapa bila kompetitor menurunkan harga, kita perlu mengikut? Adakah ia akan menjejaskan kualiti barangan kita? Sebenarnya tidak, Lia. Okay, tak sama sekali. Okay, bergantung kepada siapa Lia sebenarnya dalam pasaran. Jika Lia itu ialah market leader, okay, market leader ataupun Lia mempunyai brand yang sangat berprestige, maka tindakan untuk menurunkan harga itu masih boleh dilakukan, okay, masih boleh dilakukan, tapi dengan syarat, okay, dengan syarat dia harus melakukan inovasi seperti yang disyaratkan oleh Prof sebentar tadi. Okay. Inovasi sangat penting. Inovasi sangat penting untuk masih mengekalkan reputasi dan prestis kita dalam pasaran, tetapi harga barangan kita dikurangkan. Sebagai contoh, cikgu bagi sebagai contoh okay, kita ambil contoh satu barangan yang kita ambil contoh barangan hasil pertanian. Okay. Di China sebelum ini, okay, untuk menguruskan sebuah lahan yang besar, mereka memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk membaja, untuk menjaga, untuk menyiram semua sayur-sayuran. Tetapi dengan adanya inovasi teknologi pada masa kini, mereka telah menggunakan drone. Okay, teknologi drone, di mana drone ini boleh menggantikan tenaga manusia dan boleh menyelesaikan urusan menyiram, menjaga dengan lebih pantas dan lebih mudah. Dan sekaligus syarikat boleh, company boleh mengurangkan labor cost, boleh mengurangkan kos buruh, tidak perlu menggunakan tenaga manusia. Dan dengan cara ini, harga sayuran mereka boleh dikurangkan. Okay, harga sayuran mereka boleh dikurangkan kerana kos buruh telah digantikan oleh penggunaan teknologi drone yang terhasil daripada inovasi. Right? Ataupun untuk cara ini, dia juga boleh menggunakan inovasi teknologi sedia ada untuk menghasilkan barangan yang pelbagai versi, okay? Pelbagai version, contohnya dia ada satu barangan yang berteknologi tinggi atau berkualiti tinggi, dia boleh mengeluarkan barangan yang sama brandnya tetapi kualitasnya lebih rendah dengan harga yang murah. Okay? Mungkin pelanggan-pelanggan yang tidak berkemampuan untuk membeli barangan Lia yang mahal dan berkualiti tinggi tersebut masih boleh membeli brand daripada Lia, merek daripada Lia, tapi dengan harga yang murah, iaitu membeli barangan yang berkualitas lebih simple dan lebih rendah. So tidak ada masalah sebenarnya kalau kita ingin menurunkan harga atau menaikkan harga mengikut pesaing. Dan kalau kita market follower, Lia, kalau kita market follower, kita tidak ada kuasa, kita cuma peniaga kecil, okay? Dan harga di pasaran ditentukan oleh yang lebih giant, yang lebih besar, kita sebetulnya terikat dan terpaksa mengikut trend. Okay? Kenapa orang lain boleh menaikkan harga dan mendapat keuntungan yang tinggi, kita tidak? Right? Memanglah tindakan Lia tidak menaikkan harga itu dilihat sangat murni, sangat noble di kalangan pelanggan, tapi ingat cikgu pesan tadi, Lia akan dibenci oleh para pesaing yang lain. Okay? Dan sekiranya Lia itu kecil, Lia akan disingkirkan dari marketplace. Okay, thank you very much. Very smart answer. Terima kasih. Okay, Allah, kita masa sudah suntuk ni, injury time tinggal 7 minit. Okay, Ibu Woro boleh jawab dalam 2-3 minit. Sorry. And sekali closing remark lah sebelum Bu Woro. Mungkin nanti kita tak balik lagi untuk closing nanti dengan sebuah lagu Sundanis boy band. Okay, mungkin sekali closing remark. And sila.
Ya oke, Ibu Woro dulu lah menjawab sebelum closing remark. Silakan Bu. Ya, baik Prof. Terima kasih tadi siapa namanya lupa saya. Zaki, Ya, terkait Zaki. dengan Mas Zaki. Terkait dengan strategi marketing di UMKM macet Dia tadi ya. tanya bagaimana, apakah dengan memasang merek-merek dengan nama asing bisa nggak harga lebih disesuaikan karena ada persepsi yang pada kualitas gitu. Jadi gini, kalau kita memasang merek asing di produk kita, itu memang bisa mengerek sales volume, mengerek harga, meningkatkan volume penjualan. Tetapi itu juga tidak semua produk bisa seperti itu, karena ada produk-produk yang memang meskipun dia itu bermerek, tapi karena segmentasi pasarnya tidak sesuai dengan situ ya, akhirnya nggak bisa juga. Artinya bahwa tetap melihat pada aspek produk apa yang kita pasarkan. Kalau dia produk sepatu, oke, dia akan meningkatkan sales volume. Dia juga bisa meningkatkan harga. Nah, tapi kalau produk-produk yang lain, dia belum tentu bisa. Kemudian terkait dengan inovasi produk. Inovasi produk apa yang bisa lebih dominan? Untuk inovasi produk, tentunya tidak sama di masing-masing produk. Produk sepatu tidak sama dengan di produk makanan, tidak sama juga dengan produk baju. Lalu apa yang bisa dominan? Ya sesuai dengan apa yang diminati konsumen. Kalau dia adalah produk baju, tentunya harus yang up to date. Jadi dia inovasi terkait dengan barang-barang yang up to date. Tapi kalau dia udah out of date, tentunya harus ada inovasi baru. Kemudian sepatu tidak begitu. Kira-kira kalau misalnya inovasi sepatu itu yang seperti apa? Model-model sepatu yang seperti apa? Oh, ini sepatu ini sudah lagi up to date. Orang udah nggak suka lagi dengan dengan model-model seperti itu. Nah, perusahaan harus respon. Perusahaan harus kemudian melihat pada want konsumen itu seperti ini. Jadi kalau ditanya inovasi apa yang tepat ya tergantung produknya apa dulu. Makanan, pakaian, mungkin juga rumah, mobil dan sebagainya pasti beda-beda. Saya kira itu Prof dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, closing remark 1 menit masing-masing. Masanya sudah